Halo Sobat Kece semua, bagaimana nih kabarnya teman-teman Sobat Kece? Semoga teman-teman Sobat Kece dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Anas Raihan. Nah kali ini saya akan sharing mengenai teknik menjual yang efektif. Nah materi ini akan sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membuka sebuah usaha ataupun teman-teman Sobat Kece yang sudah memiliki usaha. Oke, kita langsung saja menuju ke beberapa teknik menjual yang efektif. Oke, nah teman-teman, nah sebelum kita menjual produk kita, kita harus mengenali produk atau layanan kita. Nah, mengapa penting untuk memahami produk? Karena kita sebagai penjual harus tahu mengenai keunggulan dari produk kita itu seperti apa. Kita juga harus tahu kekurangan dari produk kita itu seperti apa. Nah, jika kita sudah tahu, kita akan mudah untuk memasarkan produk kita ke customer, seperti itu teman-teman. Dan kita juga perhatikan kualitas produk. Nah, kualitas produknya ini harus baik ya teman-teman, jangan sampai produk yang kita hasilkan ini tidak sesuai dengan keinginan dari customer, teman-teman. Nah nah, selanjutnya kita petakan keunggulan dari produk, kita dari produk lain apa. Misal produk kita produk A memiliki keunggulan bla 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 yang tidak dimiliki oleh produk B. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, tadi sudah kenali produk. Nah, selanjutnya kita kenali pelanggan, kita kenali pelanggan Anda dan membangun hubungan yang baik. Oke. Nah, untuk memahami pelanggan ini sangat penting karena kita juga harus tahu karakteristik dari pelanggan kita itu seperti apa. Nah, pelanggan kita ini suka dengan produk yang seperti apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, pahami karakteristik karakteristik target pasar. Nah, sama seperti yang tadi. Kita juga harus tahu hal-hal apa yang disukai oleh target pasar atau calon pelanggan kita. Nah, selain itu kita juga harus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, di mana kita harus memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan saat kita memasarkan produk ataupun saat pelanggan bertanya kepada kita. Nah, dari situ kita harus menjawabnya dengan baik-baik, teman-teman. Jangan sampai kita menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak mengenakan kepada pelanggan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, menggunakan promosi yang menarik. Nah, dalam memasarkan sebuah produk, ini kan harus diselingi dengan memberikan promo-promo menarik dan promosi. Nah, promosi ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan akan produk kita kepada calon pelanggan. Nah, selain itu promosi juga membuat calon pelanggan ini mengetahui dengan keunggulan produk kita. Seperti itu, teman-teman. Semakin sering kita menggunakan promosi, nah semakin banyak pula pelanggan yang mengetahui tentang produk kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah memperdalam strategi yang dilakukan kompetitor. Nah, setiap produk yang dijual tentunya ini akan memiliki kompetitor atau pesaing. Nah, maka teman-teman ini bisa mempelajari strategi penjualan yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, kompetitor dapat berhasil meningkatkan penjualannya itu dengan strategi apa, karena hal apa, kita pelajari. Nah, teman-teman, kita amati strategi dari kompetitor tersebut itu seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya cari celah atau hal yang kurang dari strategi tersebut. Nah, setelah kita lihat dari strategi kompetitor, menurut teman-teman apa yang kurang? Nah, mungkin kurang A, kurang B. Nah, kita perbaiki, kita tambahkan beberapa kekurangan tersebut kepada strategi kita. Nah, tiru dan modifikasi strategi tersebut, teman-teman. Jangan sampai strategi teman-teman jangan sampai persis sama plat. Nah, kita harus mengubahnya. Dan dalam dunia kewirausahaan atau marketing di sini, ini sering disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati strategi apa yang dilakukan kompetitor, dan selanjutnya kita tiru, selanjutnya kita modifikasi. Kita selingi beberapa perubahan yang menurut kita akan lebih baik jika kita memodifikasi strategi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita harus memanfaatkan media digital. Nah, seperti kita ketahui, media sekarang ini sangat luas dan sangat mudah untuk menjangkau banyak orang. Nah, media sosial ini bisa kita gunakan untuk promosi, teman-teman. Dan selain untuk promosi, media digital ini juga menyediakan berbagai aplikasi pendukung seperti kasir online dan sebagainya. Nah, jika kita menggunakan atau memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi tersebut, ini akan memudahkan
proses penjualan kita dan proses pengolahan, eee, keluar masuknya barang, teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan, aplikasi untuk promosi seperti kita membuat content planning, content planner, dan sebagainya, teman-teman. Nah, selain itu kita bisa meningkatkan wawasan kita terkait dengan penjualan, kualitas produk, hingga pelayanan pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Kita juga bisa mengikuti webinar online, kursus online. Nah, dari situ kita akan menambah wawasan kita terkait dengan penjualan, kualitas, ataupun pelayanan pelanggan seperti itu. Oke. Nah, kembali yang terakhir, lanjut kepada yang terakhir. Nah, evaluasi dan ukur kinerja. Nah, teman-teman bisa lakukan evaluasi terkait kualitas produknya. Teman-teman bisa teman-teman bisa melihat dari feedback dari pelanggan dan target yang telah dicapai. Nah, mulai dari yang pertama, lakukan evaluasi terkait kualitas produknya. Nah, teman-teman bisa lihat, saat produksi apakah ada produk yang cacat atau atau bagaimana. Nah, kita, cari tahu penyebabnya dan seperti itu. Dan selanjutnya, kualitas produk yang mungkin sudah ada di tangan customer dan membuat customer, agak kecewa dengan produk kita. Nah, kita lihat feedback dari pelanggan tersebut seperti apa. Nah, kerusakan, kecacatan produknya itu seperti apa, kita lihat, dan jangan sampai kita menjawab dengan nada-nada yang tidak mengenakan kepada pelanggan, teman-teman. Kita beri penjelasan yang baik dan kita lakukan, proses perbaikan terhadap produk-produk tersebut, seperti itu, teman-teman. Dan kita juga harus mengevaluasi atau mengukur kinerja target yang telah dicapai. Nah, target yang kita capai di bulan ini sudah sesuai dengan target atau belum. Nah, jika belum, kita harus cari tahu apa yang membuat target ini tidak tercapai. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut kita harus mengidentifikasi hal-hal apa yang harus ditingkatkan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat aku jelaskan mengenai teknik menjual yang baik atau teknik menjual yang efektif, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.